Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Umah Inspirasi. Dan kali ini saya mau berbagi pengalaman pahit ya. Karena hari ini ada customer saya yang datang ke toko komplain dan mengembalikan buku Yasin sob. Ini sebanyak 30 piece. Dan ini dikembalikan semua ya. Oh, ada satu. Ini kembali 29, katanya yang satu sudah dibawa sama keluarga begitu. Dan sisanya yang 29 kembali lagi ke saya. Jadi awal mula dari konten pengalaman pahit kali ini, tadi malam saya dapat SMS pesan WhatsApp ya dari Mbak yang bikin Yasin ini, yang pesan buku Yasin ini maksudnya. Mbaknya bilang, "Mas, Yasinnya ada yang salah." Dan saya kira itu kesalahan mungkin ada di tanggal kelahiran atau kematian begitu ya, atau di nama-nama keluarga yang ditinggalkan. Saya kira begitu. Tapi beberapa menit kemudian Mbaknya kirim pesan lagi, isinya itu foto, jadi halaman yang salah. Ternyata yang salah adalah isinya sob. Jadi kesalahan dari percetakannya ya. Jadi isinya, jadi ini karena buku Yasin terjemah ya, bacanya dari kiri ke kanan. Jadi ini nomor 56, 57, 58, dan di yang salah itu ada di surat alif lam mimnya. Sebenarnya kesalahannya itu bukan di ayatnya ya. Kesalahannya itu letak halamannya. Kemudian ini alif lam mim yang paling bawah kan waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Seharusnya di halaman 60 itu min qablik di sini ya. Tapi ini as-samawati wa ma fil ard. Jadi min qabliknya ada di lembar belakangnya lagi. Jadi kesalahan di pencetakan ya, di tata letak halamannya. Kalau nomornya udah urut betul 58, 59, 60 begitu nomornya sudah urut. Jadi kesalahan ini letak sambungannya ya. Mungkin karena editornya ngantuk ya. Jadi kesalahan seperti ini. Tapi walaupun kesalahannya di surat alif lam mimnya ya, kalau di surat Yasinnya betul semua. Jadi kesalahan ada di ini sambungan alif lam mimnya. Tapi karena mbaknya juga setelah itu curhat ya. Jadi tadi malam kan sudah ada acara pembacaan Yasin. Seharusnya buku ini dibawa pulang sama jamaah yang hadir. Tapi karena ada kesalahan di isi Yasinnya, bapak-bapak jamaah yang hadir itu nggak mau bawa pulang buku Yasinnya sob. Nah, jadi saya juga merasa nggak enak gimana begitu kan. Sampai begitu kan, nggak mau bawa pulang. Jadi yang saya tangkep dari curhatan mbak itu, mbaknya ini kecewa. Jadi akhirnya saya putuskan untuk mengganti isinya tadinya kan. Saya minta sama mbaknya, keesokan harinya saya minta dibalikin semua bukunya. Dan setelah mbaknya datang ke sini pagi hari ya, saya langsung bongkar satu ini di depannya. Karena rencananya saya mau ambil covernya ya. Saya bongkar di depan mbaknya. Awalnya saya mau bongkar ini belakangnya, saya mau lepas. Ini karena saya staples ya. Lepas staplesnya, terus lepas depannya. Tapi ternyata, nah ini kalau bagian depan ini kan lengket sekali ya. Nah pasti rusak sebelah sini, jelek hasilnya. Nah ada kemungkinan robek juga seperti ini.
Nah, ini covernya, dan covernya pun setelah dilepas seperti tadi ada bekas lipatannya ya, jadi udah terlihat lama, nggak baru lagi. Dan itu saya jelaskan di depan mbaknya. Jadi hasilnya seperti ini. Tadinya saya mau ganti ini isi yang ini dari penerbit yang ini. Dari penerbit yang ini saya ganti pakai yang ini. Ini saya biasa pakai ya. Tidak ada komplain ya, tidak ada masalah. Nah, karena yang ini pesanan orang, karena ini sebenarnya ini lebih lengkap ya, isinya lebih lengkap. Ada surat Al-Mulk, ada macam-macam. Al-Mulk, ada Ar-Rahman, lebih lengkap inilah. Jadi ini juga pesanan orang awalnya. Jadi saya mencari dari penerbit yang lain yang sesuai permintaan orang itu ya. Tapi ternyata malah dalamnya ada kesalahan. Jadi saya jelaskan ke mbaknya, saya mau ganti isinya, saya mau pakai covernya. Nah ini seperti ini ya. Awalnya saya mau pakai lembar yang ini sama covernya, tapi karena kondisinya seperti ini ya, mungkin mbaknya juga lihat, dan belakang covernya, nah seperti inilah, kelihatan sudah sering dibuka begitu ya sepertinya. Dan yang saya tangkap mbaknya itu kurang puas ya, dan akhirnya saya putuskan untuk menggantinya saja. Gak apa-apa, walaupun harus mengganti tanpa ada biaya tambahan ya, tetap saya ganti. Tapi kalau syukur-syukur mbaknya mau ngasih lagi, saya juga terima. Tapi kalau seumpama mbaknya nggak ngasih pun, nggak mau nambah buat bikin baru ya, seharusnya sih kalau bikin baru bayarnya 50% ya, kalau dari teman-teman percetakan biasanya begitu. Saya tadi siang juga sudah ke toko di mana tempat saya mengambil ini, dan dari tokonya juga diminta dibalikin saja begitu. Padahal ini sudah selesai dijilid seperti ini ya, dan ini butuh perjuangan, butuh modal juga ini semuanya ini. Tapi dari tokonya cuma diminta dibalikin saja begitu kan, kirain kan dapat kompensasi begitu ya. Tapi ini saya belum ketemu langsung sama owner tokonya ya, karena beliau nggak datang ke toko tadi siang. Tapi dari WA yang saya terima, beliau cuma bilang suruh dibalikin saja begitu, tanpa ada kompensasi ya. Walaupun ya beginilah. Jadi kalau ada kesalahan seperti ini ya, intinya yang pertama karena kita sebagai penjual ya, yang melayani pembeli, yang melayani pelanggan, kalau ada kesalahan sekecil apapun begitu ya, minta maaf lah ya, kita terima. Itu juga kesalahan kita, mungkin karena kita nggak cek juga. Dan walaupun bukan sepenuhnya kesalahan kita, dan kita juga harus ganti ya kalau pelanggannya itu nggak mau hasilnya seperti bekas begitu ya. Kalau ini dibenerin kan hasilnya ini juga terlihat seperti bekas, walaupun mungkin ada beberapa orang yang tetap menerimanya ya, yang penting nggak bayar lagi begitu. Tapi karena ini gimana ya, saya juga nggak enak sendiri karena curhatan mbaknya sampai begitunya ya. Jadi nggak apa-apa, saya ganti saja, nggak usah bayar, nggak apa-apa, itu buat menjaga nama baik ya. Jadi yang di sini yang paling tersakiti walaupun percetakan yang salah itu adalah saya tapi nggak apa-apa, semoga nanti bisa diganti lagi sama Yang Maha Kuasa ya. Yang memberi rizki mungkin akan diganti dari jalan yang lain. Oke. Jadi sebenarnya kalau ini saya ganti pun mbaknya nggak bayar lagi pun saya nggak rugi ya. Tapi ya itu cuma capek begitu, dapat capek begitu kan, nggak untung, nggak rugi tapi nggak untung gimana? Ya nggak untung juga, nggak untungnya dikit lah, untungnya dikit tapi capeknya banyak, lebih banyak begitu. Apalagi kalau ini bikin lagi ya. Tapi nggak apa-apa, sekali lagi itu untuk kepuasan pelanggan ya. Jadi ini juga buat pengalaman buat kalian ya.
Semoga kalian nggak mengalaminya, nggak mengalami komplainan buku Yasin sebanyak ini. Ini untung cuma 30 juga sih, nggak ratusan begitu kan. Jadi kesimpulannya, kalau kalian mengalami masalah seperti ini ya, semoga saja tidak mengalami ya, soalnya capek nanti ya. Dan kalau kalian mengalami seperti ini, yang pertama harus kalian lakukan adalah pertama ya minta maaf dulu lah sama customernya ya atas kejadian seperti itu, kejadian yang tidak diinginkan sebenarnya. Dan yang kedua, kalian harus coba tanyakan dulu ya, ini kalau bisa itu dipakai biar kalian tidak terlalu capek, tidak terlalu rugi banyak ya. Ini dipakai lagi, tapi ya harus dengan persetujuan pelanggan juga. Tanya dulu apakah mau pakai cover yang seperti ini, hasilnya begitu ya. Kalaupun mau, itu alhamdulillah kalian nggak rugi banyak, nggak keluar banyak modal lagi ya. Tapi kalaupun nggak mau, ya kalian harus legowo ya. Kalian harus nerima untuk membuat lagi semuanya, print baru lagi agar hasilnya maksimal. Nah itu ya intinya, agar apa yang diberikan ke konsumen itu hasilnya maksimal dan konsumen merasa puas, merasa senang sama pelayanan kita ya, sama jasa-jasa kita begitu. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi.